Mmm, ini bakal cuman sekadar overview aja ya soal materi gerak parabola yang kemarin belum sempat dijelasin. Eee, Sebenarnya kalau konsepnya itu sendiri itu cukup sederhana dan selama kamu udah kayak paham perihal, GLB, GLBB, should be fine gitu ya. Aku bakal kayak sekadar overview aja mengenai gerak parabola itu apa. Oke. Oke, let's zoom in for a bit. Nah, gitu. Nah, gerak parabola. Jadi, secara singkatnya, secara sederhananya ya, gerak parabola itu gerak yang muncul ketika kita melempar atau meluncurkan sesuatu. Misalkan ini ada bola gitu ya, dan kemudian kita lempar itu dengan sudut tertentu terhadap si sumbu horizontal. Misalkan ini sumbu X ya kan. Terus ini sumbu Y sebagai atas bawahnya ya. Nah, kalau kita lempar si bola ini bakal ngikutin suatu jalur yang melengkung ini. Nah, garis yang melengkung inilah yang disebut garis parabola. Makanya ini disebut gerak parabola. Oke. Nah, em, gerak parabola tuh ada beberapa komponen sih yang biasanya ada ya kalau misalkan ada problem soal gerak parabola. Komponen-komponen gerak parabola. Nah, yang pertama tentu bola ini tuh mesti punya kecepatan awal kan. Kita sebut V0. Kecepatan awal V0. Dan kemudian ingat kita tuh harus lempar di sudut tertentu gitu ya. Arahnya tuh kemana? Sudut theta. Kita sebut sudut theta. Dan ada satu lagi. Gara-gara kita ada di bumi dan kalau misalnya kita lempar sesuatu, benda itu pasti bakal jatuh ke bawah kan pada akhirnya. Makanya kita harus pertimbangkan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi biasanya sih ini orang ditulisnya pakai min G. Kenapa min G? Soalnya ini tuh kan percepatannya. Tapi masalahnya percepatan ini arahnya ke bawah gitu. Sedangkan kalau kita tahu ya positif di sistem koordinat kartesius yang biasa, yang positif tuh ke atas kan. Makin ke atas makin gede. Tapi gara-gara percepatan gravitasi ke bawah, kita simbolnya negatif gitu. Nah, eh, komponen gerak parabola. Kalau geraknya itu sendiri ya, gerak parabola itu sendiri, ini tuh bisa dibagi lagi gitu. Jadi beberapa komponen yang bisa memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan-persamaan di gerak ini. Yang pertama tuh ada komponen horizontal, dan yang kedua itu ada komponen vertikal. Nah, oke, kita mikir dulu nih buat yang komponen horizontal. Kira-kira gerak macam apa yang dilakukan si bola ini kalau dia tuh cuman dari kita anggap gerakannya dari sumbu X saja gitu loh. Dia ke sini dengan kecepatan tertentu terus mendarat di sini. Nah, satu hal tentang komponen horizontal itu tuh gerak yang dialami si bola itu adalah GLB. Kecepatannya kita sebut Vx gara-gara kecepatan di sumbu X ya. Vx tetap dari awal sampai akhir. Mengasumsikan kalau nggak ada hambatan udara. Tidak ada hambatan udara. Kalau ada hambatan udara, ya nanti si bolanya itu sendiri bakal makin lambat ya kan. Tapi itu bukan jadi fokus utama kita kali ini. Oke, sekarang kita fokus dulu aja dulu kalau komponen horizontal itu gerak lurus beraturan. Di mana kecepatannya tetap. Berarti kecepatan Vx ini bakal sama dengan kecepatan awalnya di sumbu X. Gitu. Jadi nggak bakal berubah gara-gara tetap ya. Nah kalau yang vertikal gimana? Ya ingat kita bayangin aja kita lempar bola ke atas dan ketika kita lempar dia punya kecepatan awal. Tapi pada akhirnya si bola itu tuh bakal melambat, melambat, melambat akhirnya berhenti di atas terus balik lagi ke bawah. Nah itu berarti ada sesuatu dong yang mempengaruhi kecepatannya. Itulah percepatan gravitasi. Makanya kenapa kita sebut si komponen vertikal ini punya GLBB. Ada percepatan gravitasi yang selalu narik si benda ini jadi ke bawah. Ada percepatan gravitasi min G. Nah, sekarang uh, kita tinjau persamaan geraknya ya.
persamaan gerak parabola. Nah, buat mempermudah, kita bisa coba buat amati satu persatu kayak tadi. Yang pertama kita amati dulu komponen horizontalnya, terus yang kedua kita amati dulu komponen vertikalnya gitu. Nah, oke, sekarang kita amati dulu komponen horizontalnya. Komponen horizontal. Nah, ingat komponen horizontal tuh GLB. Oke, GLB berarti persamaan geraknya itu bakal sama dengan persamaan gerak lurus beraturan yang udah kita pelajari sebelumnya gitu. Kalau kalian nggak ingat, aku ingetin X min X0 ini itu berarti perpindahannya ya, sama dengan V0X dikali T. Ini sama aja kayak S sama dengan V dikali T ya kan, cuman dalam sumbu X saja begitu. Makanya kita bakal pakai komponen horizontal ini dengan gerak lurus beraturan gitu ya. Nah, kalau komponen vertikal ini ingat ada percepatan kan? Berarti ini GLBB. Nah, kalau misalkan ada GLBB, otomatis kalau kalian masih ingat ya, kita tulis perpindahannya Y min Y0 sama dengan V0 kecepatan awal Y, ya kan? V0 Y dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau misalkan sebelumnya kayak gitu kan yang udah kita pelajari. Nah, cuman gara-gara kita pakai percepatan gravitasi, ingat percepatan gravitasi itu negatif gara-gara arahnya berlawanan dengan arah kita lempar pas pertama kalinya. Makanya A ini bakal kita ganti dengan negatif G. Ini positif jadi negatif, terus A ini jadi G. Gitu. Jadi V0 YT min setengah GT kuadrat. Oke. Oke. Oh iya, aku lupa bilang. V0X ini tuh bakal kita pakai terus buat sepanjang perpindahan ini. Soalnya tadi ingat, si geraknya tuh konstan. Kecepatannya konstan. Gitu loh. Makanya untuk dari awal sampai akhir kecepatannya sama terus yaitu V0X. Nah, dari tadi kita bahas kan, ini V0X, V0Y, ini tuh apa sih? Ingat, kalau misalkan kita punya suatu ini ya, suatu kecepatan awal, let's say V0, dan kita punya sudut tertentu terhadap sumbu X, ini tuh kita bisa bagi jadi dua komponen ya kan. Ada komponen X yaitu V0X dan komponen Y yaitu komponen bagian V0Y kita sebutnya. Hapus, hapus. V0Y. Nah, dengan trigonometri kita bisa ngelihat nih V0X apa, V0Y apa kalau V0 sama sudutnya diketahui gitu ya. Nah, kita pertama pakai coba sin theta dulu deh. Sin theta. Sin theta itu perbandingan dari mana sama mana? Perbandingan dari ini sama ini, ya kan? Berarti kalau sin theta itu adalah V0Y per V0 gitu. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa tahu dong. V0Y itu maksudnya V0 sin theta. Oke. Nah, kalau cos theta gimana? Cos theta ingat itu tuh adalah ini garis yang sejajar sama si ininya ini sama sudutnya, nempel sama sudutnya per ini per sisi miringnya gitu ya. Nah, makanya ini tuh V0X per V0 itu. Nah, berarti V0X-nya itu adalah V0 cos theta. Oke, hati-hati ya. Maksudnya apa tuh? V0Y, V0 sin theta, terus V0X, V0 cos theta tuh nggak selalu kayak gini. Ini tuh cuman berlaku kalau si sudutnya tuh ada di bawah sini. Nah, kalau misalkan kasus lain, contohnya nih ada di sudutnya tuh yang dikasih tahu tuh yang ini, gitu loh. Ini jadi kebalik. Yang ininya jadi V0 X sama dengan V0 sin theta. Ini kan gara-gara yang sisi tegaknya ya, yang what is it? Over, ya itulah. Sedangkan kalau misalkan yang V0 Y, yang V0 Y, ini bakal jadi V0 cos theta. Jadi intinya kita lihat aja dulu sudutnya ada di mana gitu loh. Dan asalkan kalian ngerti trigonometri, harusnya udah bisa dipahami sih yang kayak gini ya. Oke. Nah, oke. Berarti kita bisa ganti dong. Ini bentuknya jadi lebih tepatnya. Aku bakal pindahin ini dulu dikit. Untuk yang komponen horizontal tuh berarti sama dengan V0 cos theta. Oh iya, theta 0. Gara-gara sudut ini bakal berubah-ubah ya. Kita sebut theta 0.
Ini sudutnya sudut awal berarti. Dikali T. Nah, terus buat yang komponen vertikalnya juga ya gitu aja. V0 berarti sin theta 0 T min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, udah deh. Ini persamaan paling basic dari gerak parabola. Yang pertama kita meninjau di komponen horizontal, dan yang kedua kita ninjau di komponen vertikal. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa dapat persamaan-persamaan lain. Contohnya nih, kita pengen kita udah tahu nih kalau misalkan kita punya grafik ya, grafik yang ngegambarin gerak parabola. Nah, grafiknya tuh kayak gini. Set. Nah, gitu. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dari persamaan-persamaan tadi sebenarnya kita bisa nyari nih persamaan garisnya apa. Ini berarti Y sebagai fungsi X ya. Nah, nyari persamaan garisnya gimana? Oke, kita sebut ini persamaan posisi parabola. Ini kan grafiknya menunjukkan posisi Y terhadap X ya kan. Nah, berarti caranya gini. Yang pertama, cek dulu persamaan satu. Ya, ini kita sebut yang komponen horizontal dengan persamaan satu. Oke. Nah, kita bisa comot T-nya dari persamaan satu. Kita tahu kalau T itu sama dengan X min X0 per V0 cos theta 0 ya udah ini. Nah, terus dari persamaan 2 kita bisa masukin ke persamaan 2 T-nya maksudku. Kita kan udah dapat T. Nah, T-nya ini kita bisa masukin ke persamaan 2. Uh, aku tulis dulu ya. Dari persamaan 2 substitusi T itu. Substitusi T. Nah, kita tulis ulang lagi ya. Y min Y0 sama dengan V0 sin theta 0 T min setengah GT kuadrat. Nah, T-nya ini kita ganti dengan T yang udah kita temuin dari persamaan 1. Itu. Berarti ini masih tetap Y min Y0 sama dengan V0 sin theta 0. Nah, T-nya diganti. Berarti jadi X min X0 per V0 cos theta 0 min setengah GT kuadrat. Nah, T-nya ini kita ganti jadi ya T yang udah kita temuin tadi kan. Berarti ini jadi X min X0 per V0 cos theta 0. Nah, buat penyederhanaan, sebagai penyederhanaan, asumsikan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Nah, nilai ini tuh nggak diambil secara sembarang. Ini tuh nilai 0, 0 ini tuh kita ambil gara-gara kita posisi awalnya, ingat, posisi awalnya pas di tengah-tengah sini. Set, 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 gitu. Ini kan X-nya 0, Y-nya 0 juga. Makanya kita pakai X0, posisi awal X-nya di 0, terus Y0, posisi awal Y-nya di 0. Gitu. Nah, kalau misalkan ada kasus lain contohnya, misalkan si orang ini ngelempar di atas sini, berarti Y-nya nggak 0 kan, misalkan ini 5 gitu. Berarti kamu bakal masukin 5 di Y0. Terus kalau misalkan mulainya di sini ya, mulainya di sini. Ya udah, kalau misalkan gitu berarti X0-nya kamu harus pasang dengan nilai yang ada di sini gitu. Tapi gara-gara kita asumsikan kita mulai dari awal banget, kita X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Oke. Nah, oke, Y min Y0, Y0-nya 0 ya udah. Y sama dengan V0 sin theta 0. Oke, X min X0, X0-nya 0 berarti X per V0 cos theta 0 min setengah, oh ini aku lupa kuadratnya, setengah G dalam kurung X per V0 cos theta 0 kuadrat. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini, kita sederhana aja. Coret-coret. Sin theta 0 per cos theta 0 itu tan ya. Sin per cos sama dengan tan. Ingat. Tan theta 0 dikalikan X. Min setengah G. Ini X per V0 kuadrat. Cos. Ini jangan V0 kuadrat lah. V0 cos theta 0 kuadrat. Nah, gitu. Nah, ini persamaan itunya. Persamaan garisnya.
Ya, grafik parabola yang udah kita bikin tadi ini persamaannya. Itu. Oke. Bentar, ini biar aku pindahin ke bawah dikit. Biar jelas. Whoops, malah aku pindahin semua. Bentar. Masuk sini. Then for this, you go there. Oke. Nah, ini persamaan posisi parabolanya. Jadi fungsi Y, fungsi Y terhadap X. Gitu. Nah, ada satu lagi yang bisa kita cari dari sini, yaitu persamaan range. Persamaan range atau jarak terjauh. Oke. Nah, oke, satu hal doang yang perlu kita sadari untuk ngitung persamaan range atau jarak terjauh ini. Nah, misalkan nih kita lihat lagi grafik yang ini, ya. Pertama, nilai dari ketinggian kita kan 0, ya kan? Ketinggian kita 0, terus kita lempar set. Nah, terus pas di akhir banget, berarti ini udah jangkauan terakhirnya ya, ketinggiannya berapa? Jadi akhirnya balik lagi ke bawah kan, ke ketinggian 0. Berarti di sini kita bisa simpulkan, oh berarti di persamaan range, di bagian jarak terjauhnya, di jarak terjauh, kita sebut X-nya itu sama dengan R ya, X sama dengan range. Ketinggiannya atau Y-nya ya, ketinggian Y sama dengan 0 gitu. Jadi gampang dong, kita bisa tinggal masukin yang tadi ke persamaan Y sama dengan 0 ini ke persamaan yang kita punya tadi. Oke, aku bakal tulis lagi ya buat persamaan-persamaannya. Kita bakal asumsikan lagi kalau X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0 kayak tadi ya, biar gampang. Oke, berarti yang persamaan sumbu X berarti X sama dengan V0 cos theta 0 dikali T. Terus persamaan Y itu adalah Y sama dengan V0 sin theta 0 T min setengah GT kuadrat. Oke, syaratnya apa nih tadi? Di jarak terjauh, X sama dengan R, ketinggian Y sama dengan 0. Oh, berarti kalau misalkan ketinggian Y sama dengan 0, gini dong. Y-nya kita bisa ganti dengan 0. 0 sama dengan V0 sin theta 0 T min setengah GT kuadrat. Oke. Jumlahkan kedua ruas dengan setengah GT ya. Jadi setengah GT di sini sama dengan V0 sin theta T. Ini bisa dicoret. Berarti T-nya itu sama dengan V0 sin, ups, aku ketinggalan satu. 2 V0 sin theta 0 per G. Gitu. Nah, ingat ini kan 2-nya jadi pindah ke atas ya. Terus G-nya jadi ke bawah. Gitu. Nah, T-nya udah ketemu. Ya kan? Kalau misalkan T-nya udah ketemu, ingat kita ada X nih, persamaan X-nya. Di X sama dengan R, berarti kita tulis ulang lagi aja. X sama dengan V0 cos theta T. Nah, X-nya ini kita ganti dengan R gara-gara kita nyari range ya. V0 cos theta 0 T. T-nya kita pakai yang ini yang udah kita temuin tadi. Di X sama dengan R, T sama dengan 2 V0 sin theta 0 per G karena tadi. Karena Y sama dengan 0. Gitu ya. Oke, T-nya ini berarti ya kita masukin aja di sini 2 V0 sin theta 0 per G. Nah, V0-nya jadi V0 kuadrat. Terus ini jadi 2 dikali sin theta cos theta per G. Nah, mungkin ada yang familiar ya ini sama fungsi ini nih, 2 sin theta cos theta. Nah, kalau misalkan kalian yang ingat, kalian bakal ingat kalau misalkan 2 sin theta cos theta itu tuh sama dengan sin 2 theta. Ini tuh cuman identitas trigonometri aja, kayak udah dari sononya. Aku nggak bakal jelasin penurunannya di sini, tapi kalau misalkan kalian nemu ada 2 sin theta cos theta, kalian bisa ubah bentuknya ke dalam ini biar lebih enak dilihat aja. Oke. Nah, berarti kita bakal dapat hasilnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Itu adalah rumus buat range-nya atau jarak terjauh dari si benda yang kita lempar. Gitu sih. Sisanya tuh tinggal latihan-latihan aja. Soalnya selain dari dua persamaan dasar ini ya, yang GLBB ini mungkin kita perlu persamaan-persamaan lain yang berhubungan dengan GLBB juga tentunya. Yang bakal lebih enak kalau misalkan latihannya banyak. Jadi abis ini kelihatannya sih latihan-latihan aja ya. Untuk basic-basicnya sih overall cuma segitu aja kalau gerak parabola. Oke? Ya, itu aja sih kalau buat sekarang.